Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas tentang perintah dasar Linux. Baik, yang pertama kita harus login terlebih dahulu ya. Kita masukkan username-nya, kemudian kita masukkan password-nya, lalu kita klik login. Baik, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan dari Linux kita. Kemudian perintah dasar Linux kita harus menggunakan terminalnya. Kita klik di sini, kemudian cari terminal, lalu klik kiri, maka akan tampil seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke perintah dasar Linux, kita harus memahami kode apa sih yang tertulis di sini. Di sini ada kali, kemudian ada add ya, atau ini diganti logo K, kemudian ada kali lagi, kemudian ada garis bergelombang, dan ada logo dolar. Baik, saya akan mengulasnya dari kali yang paling kiri di sini dulu. Kali ini adalah nama username yang tadi kita login awal. Nama akun kita, username-nya ini adalah namanya kali. Kemudian ini ada add itu hanya untuk pemisah antara username dan ini disebut dengan hostname atau sistem atau atau aplikasi yang kita gunakan, hostname-nya. Jadi kita menggunakan Kali Linux dengan hostname namanya Kali. Jadi ada dua ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau install hostname-nya dikasih nama apapun, maka akan muncul di sini. Teman-teman kalau username-nya diganti dengan nama masing-masing, maka nanti di sini ada nama teman-teman, dan di sini ada nama komputer yang teman-teman install. Paham ya? Jadi di sini ada username dan ini ada hostname. Di sini nama akun dan di sini nama komputer. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada garis bergelombang ya. Ini adalah icon untuk mempersingkat direktori sebuah file. Direktori itu apa sih gitu? Teman-teman bisa coba perhatikan di sini. Kita buka file system. Nah, ini adalah sebuah direktori. Dari home ini ada kali. Nama komputer kita namanya kali. Kemudian di dalamnya ada folder dokumen. Jadi awal komputer, kemudian kita ke home, kemudian ke ini adalah user kita ya, user yang tadi kita login di awal, namanya kali. Nah, ini adalah directory, tempat file atau folder berada disebut dengan directory. Saya ulangi lagi, directory adalah tempat suatu file atau sebuah folder. Nah, di sini ada logo, ada icon garis bergelombang. Ini adalah singkatan dari home, kemudian nama, saya ulangi, singkatan dari home kemudian nama usernya kita yang tadi kita login. Jadi kalau kita tampilkan di mana sih sekarang kita berada, di mana sih ini ya, maksudnya tanda bergelombang itu kita bisa mengecek lokasi kita berada dengan cara kita klik kode PWD, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah direktori kita sedang berada. Jadi tadi kita ke file system, home, kemudian ini adalah user kita. Nah, sekarang kita berada di sini. Nah, di sini ada folder CC, desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau ngecek apa benar kita sedang berada di direktori kita sedang berada di direktori kali, teman-teman bisa klik ls untuk menampilkan semua file yang ada di direktori ini ya, kalinya ya. Lalu kita klik enter. Nah, ada CC, desktop, dokumen, dan lain-lain. Teman-teman lihat di sini. Nah, ada CC, desktop, dokumen, dan seterusnya. Ini adalah nama file dan folder yang ada di direktori kali.
Baik, untuk menghapus kode yang telah kita buat bisa dengan cara tulis clear lalu enter, maka dia akan menghapus semuanya. Kemudian di sini ada logo dolar ya. Teman-teman bakal menemui logo dolar dan logo tanda pagar seperti ini. Ini kedua icon ini adalah level dari usernya. Kalau dolar ini adalah menandakan bahwa dia user biasa. Di file system home ini adalah user biasa. Kali adalah, atau teman-teman nanti bisa ganti dengan nama masing-masing. Kali adalah user biasa. Kita hanya bisa mengotak-atik file di dalam ini. Sedangkan tanda pagar adalah super user. Super user itu teman-teman bisa dilihat di root. Super user atau root. Nah, karena kita user biasa, kita nggak bisa mengakses root ini atau super user. Nah, di sini ada tampilan file to open di directory root. Kita tidak bisa membuka directory root karena permission denied. Kita hak izinnya itu dilarang karena kita bukan super user, kita hanya user biasa. Nah, bagaimana kita untuk membuka super user atau root itu? Teman-teman bisa gunakan sudo lalu enter, kemudian dimasukkan password usernya, super usernya, passwordnya apa. Ini saya ketikkan passwordnya, nggak ada tampilan apa-apa karena memang kalau di Linux saat kita menulis password itu nggak ada, tapi sebenarnya udah direkam. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan berbeda ya. Usernya yang awalnya tadi user biasa namanya Kali, sekarang kita usernya berubah menjadi root dan levelnya sudah menjadi root atau super user, bukan tanda dolar lagi. Nah, sekarang kita sudah di super user. Baik. Kemudian teman-teman saat menulis kode dari perintah Linux itu ada cache sensitif. Jadi kalau teman-teman klik ls itu untuk menampilkan list file yang ada di dalam folder Kali ya. Saya klik enter. Nah, ini muncul folder dan filenya dengan huruf kecil semua ya. Sedangkan kalau kita gunakan huruf besar ls, apa akan muncul? Jawabannya tidak, karena di perintah Linux itu ada cache sensitif. Nah, jadi ls command not found, tidak ada perintah ls dengan huruf kapital ini. Jadi harus huruf kecil ya. Ini contohnya aja. Jadi huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh dalam perintah Linux. Baik, saya hapus lagi. Kemudian untuk keluar dari terminalnya teman-teman bisa klik exit. Ini baru keluar dari rootnya ya. Kita kembali ke user biasa. Kemudian untuk keluar terminalnya kita klik exit lagi. Klik exit. Nah, maka terminalnya akan tertutup. Baik, video pertama sampai seperti itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.